Jangan pakai bank digital sembarangan. Kenapa? Karena banyak bank digital yang memblokir penggunanya semena-mena tanpa alasan yang jelas. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang bank digital. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman agar teman-teman tidak menggunakan bank digital secara sembarangan. Maksudnya gimana? Ya kita harus seleksi benar-benar teman-teman ya, walaupun itu bank digital, tapi kita perlu selektif dalam memilih. Jadi pilihlah aplikasi bank digital yang benar-benar di bawah naungan bank besar gitu, mungkin seperti Blue by BCA atau Bank Jago atau yang lainnya, karena masih banyak lagi. Nah, kenapa? Karena banyak bank digital yang suka memblokir penggunanya itu secara semena-mena teman-teman, seenaknya gitu. Jadi contoh nih ya, contoh saya di sini tidak menjelek-jelekan aplikasi manapun atau mempromosikan aplikasi manapun. Tapi saya murni share berdasarkan pengalaman saya dan juga saya membaca komentar-komentar yang ada di video YouTube saya. Jadi saya itu pakai bank digital, salah satunya adalah Alobank. Nah, siapa yang nggak tahu Alobank? Alobank ini saya di situ ada saldo ya, walaupun nggak banyak ya. Dan saya itu tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, bahkan saya transaksi itu juga jarang-jarang. Nah, di situ kan ada saldonya. Tiba-tiba teman-teman diblokir permanen. Dan ketika saya panik, wah kok diblokir? Saya hubungilah customer service-nya ya. Nah, kemudian jawaban customer service-nya itu sangat menjengkelkan, kayak robot gitu. Saya tidak bisa mendapatkan uang saya kembali, tidak bisa memulihkan akun saya karena jawabannya yang berbelit-belit, alasannya sangat-sangat tidak jelas. Nggak masalah di sini nanti walaupun ada internal dari Alobank nonton video ini, saya nggak masalah ya. Karena itu memang saya alami dan benar-benar mengecewakan. Begitu juga banyak yang komentar di video saya yang dulu itu banyak yang mengalami hal serupa, yaitu diblokir secara permanen tanpa alasan yang jelas. Nah, ini kan sangat merugikan banget ya teman-teman. Ya kalau saldonya cuma 50.000 atau 100.000 nggak masalah gitu ya. Tapi masalahnya adalah ketika nanti saldo kita semuanya di situ, misalkan jadi penyimpanan kita itu 90% di situ misalkan buat nabung, terus diblokir permanen, nggak bisa dibalikin. Aduh, ini akan sangat merugikan. Makanya ya, kayak ada teknologi kripto blockchain itu saya rasa memang revolusioner, memang memecahkan masalah-masalah seperti ini. Nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang mengendalikan, jadi serba desentralisasi. Itu sih menurut saya cukup jadi solusi. Nah, tapi kita tidak akan ngomongin tentang blockchain ya teman-teman. Itu hanya sedikit singgungan untuk teknologi yang berkembang sekarang. Di sini kita masih bicara soal bank konvensional. Nah, maka dari itu teman-teman, saran saya memang harus hati-hati untuk memilih bank konvensional, apalagi bank digital. Jadi teman-teman harus selektif, pilih bank digital yang sudah punya rating cukup bagus, tidak ada atau hampir tidak pernah mendapatkan kasus-kasus aneh-aneh gitu. Nah, di sini saya mau cerita ya, kenapa Alobank saya itu diblokir, awal mulanya itu gimana. Ceritanya itu kayak gini teman-teman. Dulu kan Alobank itu ada kayak sistem dapat poin gitu ya. Ketika kita mengundang teman, kita akan mendapatkan poin. Dan poin itu nanti bisa kita gunakan kalau nggak salah untuk beli pulsa atau untuk beli apapun itu ada potongan, bisa pakai poin tersebut. Nah, saya kan bikin tutorial di YouTube gitu ya. Nah, otomatis kan yang daftar melalui link saya itu kan banyak. Nah, itu saya malah dicurigai teman-teman. Saya itu dikira kayak nyepam apa gitu. Saya dicurigai. Kayaknya sih itu ya, kayaknya lo ya, nggak tahu lagi. Terus tiba-tiba diblokir. Nah, saya pikir ini saya tidak pernah melakukan apa-apa. Yang saya ingat cuma nge-share link aja. Tapi kok diblokir? Bukannya itu malah keuntungan kita ya ketika kita share link untuk mengundang pengguna untuk daftar di Alobank, itu kan harusnya saya untung, si Alobank juga untung. Kok malah saya diblokir permanen? Itu menurut saya benar-benar sangat mengecewakan teman-teman. Apakah cuma Alobank saja? Enggak teman-teman ya, masih banyak lagi bank digital yang lain yang suka memblokir penggunanya itu
secara semena-mena kayak gitu. Jadi lebih baik kita pakai bank digital apa? Terserah teman-teman ya. Nanti kalau saya merekomendasikan bank digital tertentu, dikira saya pro bank digital itu, tapi saya menjelek-jelekan bank Alubank ini. Enggak teman-teman ya. Karena dari beberapa aplikasi bank digital yang saya pakai ya cuma Alubank, jujur saja Alubank yang bermasalah, yang lain itu tidak. Ini bukan hal yang remeh ya teman-teman, karena sekarang ini banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan pembayaran digital, baik itu menggunakan e-wallet ataupun m-banking. Jadi makin kesini makin banyak yang menggunakan keuangan digital gitu teman-teman, transaksi digital. Otomatis ya pasti nanti makin kesini banyak yang menggunakan m-banking atau bank digital seperti ini. Maka dari itu di sini saya menyarankan teman-teman agar lebih hati-hati memilih bank digital. Nah mungkin kayak gini aja teman-teman video kali ini. Jadi saran saya cuma itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.